Kata siapa peralatan gamer mahal? Demi mendapat performa yang handal. Dan harus membuat uang jajan kita menjadi tumbal. Daripada bikin sebal karena salah beli barang dengan kualitas yang abal-abal, mending nonton video ini aja, Bal. Selamat menonton, Jodoh Iqbal. Halo guys, welcome to DKID. Dan di video unboxing kali ini, aku Mara akan menjadi host kalian. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa support DKID dengan cara like dan subscribe channel ini, karena sebentar lagi kita akan menyentuh 100.000 subscriber, dan kalau 100.000 subscriber kita akan giveaway laptop. Jadi buat kalian yang suka teknologi, langsung aja subscribe untuk bantu kita dan support kita selalu memproduksi konten yang menarik untuk kalian semua. Dan jangan lupa share untuk berbagi review teknologi terkini. Oke, jadi langsung aja kita mulai unboxing dari mechanical gaming keyboard dari T-Dagger ini. Dari segi packaging, udah kelihatan lah ya, meskipun harganya murah, yaitu di harga range 400 ribuan, T-Dagger mampu membuat kemasan yang menurut aku cukup premium. Terbukti lihat, dari segi packagingnya warna hitam, glossy, dan beberapa informasi di bagian depan dan belakang. Kemudian di bagian depan terdapat gambar dari keyboard ini sendiri. Langsung aja kita unboxing apa aja yang kita dapatkan dari paket pembeliannya. Nah, buat kalian yang penasaran dan tertarik tentang keyboard ini, langsung aja klik link pembeliannya di bagian deskripsi. Dari segi packaging terdapat dua kardus, yaitu kardus hitam dan kardus coklat. Nah, aku cukup impresif karena dengan harga 400 ribuan, keyboard ini dikemas dengan dua kardus, yaitu kardus hitam dan kardus coklat. Membuat kesan unboxingnya kerasa lebih pro aja ya. Yang pertama kita lihat adalah switch speaker. Jadi terdapat dua, yaitu yang plastik dan yang besi. Bisa dilihat. Jadi berfungsi untuk saat kalian mau ganti tombolnya. Kemudian keyboard itu sendiri, sebelum keyboardnya kayaknya ada kitab-kitab gitu ya. Nah, benar banget. Benar, jadi kemudian ada kayak produk manual gitu, manual produk itulah standar ya. Kemudian terdapat disk instalasi untuk beberapa fitur yang ditawarkan di keyboard ini. Bisa kalian download juga sih sebenarnya di website resminya. Zaman sekarang jarang ya komputer yang pakai apa? Pakai disk gitu ya. Karena juga beli di DVD-ROM juga lumayan mahal. Oke, ini dia keyboard T-Dagger Destroyer. Jadi mereknya itu T-Dagger, kemudian Destroyer adalah salah satu tipenya. Nah, kalian bisa dapetin keyboard mechanical ini dengan harga 400 ribuan. Menurut aku sih cukup murah. Mengingat harga mechanical keyboard di kelas-kelas menengah ke atas seperti merek-merek Corsair dan lain-lain itu harganya di atas 1 juta. Jadi mechanical keyboard ini menawarkan separuh harga dari merek-merek terkenal. Tapi apakah spesifikasi dan kualitas material yang digunakan lebih rendah? Mari kita lihat sama-sama. Oke, dari segi build material menurut aku standar dan cukup acceptable atau cukup disetujui lah ya, cukup bisa diterima lah ya buat kita gamer-gamer kelas carry hore. Karena desainnya menurut aku juga standar banget dengan armrest yang mini. Seperti kalian lihat, armrestnya nggak begitu besar ya. Berbeda dengan merek-merek sebelah yang lebih mahal atau jauh lebih mahal, itu mendapatkan armrest berupa busa dengan kulit sintetis. Cuman di sini kita nggak dapatkan, ya malum lah cuy, harga 400 ribu minta bagus. Bikin sendiri juga bisa kan? Oke, begini penampakannya dari bagian depan, samping, ya cukup tipis lah ya sebenarnya. Dan bagian belakang juga terdapat informasi seperti tipenya, kemudian rating, kemudian terdapat ini bagian adjustmentnya, ini yang paling penting sih. Oke, first impression untuk keyboard ini cukup oke dengan harga tersebut. Cuman kekurangannya nggak ada tombol makro lah ya. Sedangkan kita para gamer tentunya butuh kayak tombol-tombol makro yang bisa kita setting dan sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Dan yang pertama kali bikin aku tertarik yaitu keyboard ini bisa disetting dengan berbagai mode backlight. Wah, menurut aku sih udah mantep lah ya buat kalian yang suka ganti-ganti mode backlight. Mau aku contohin seperti ini. Karena keyboard mechanical itu individual switch, jadi saat switch yang satu rusak itu nggak mempengaruhi switch yang lain, otomatis begitu juga dari segi backlightnya. Jadi setelah aku cobain, total ada 15 mode yang bisa kalian gunakan untuk mengkustomisasi atau menyesuaikan warna di keyboard ini sesuai selera kalian. Apalagi
waktu gabut-gabut pasti berfungsi banget buat ngilangin gabut kalian. Nah, yang pengen aku bahas selanjutnya yaitu switch dari T-Dagger Destroyer ini. T-Dagger Destroyer ini menggunakan switch dari OTEMU Blue. Nah, OTEMU adalah produsen switch yang digunakan di keyboard-keyboard kelas menengah. Ya, mirip-mirip Cherry lah ya, yang seperti kalian tahu, Cherry MX adalah produsen switch keyboard kelas atas. Oke. Dan yang digunakan adalah OTEMU Blue. Yang mendasar dulu terdapat dua tipe switch, yaitu tipe linear dan tipe tactile yang biasa digunakan di keyboard. Dan T-Dagger Destroyer ini menggunakan tipe yang mirip dengan Cherry MX Blue, yaitu OTEMU Blue. Dan informasi buat kalian yang belum tahu macam-macam switch, yaitu switch Cherry MX Black yang biasa digunakan di mechanical gaming keyboard kelas atas atau pro gamer. Kemudian Cherry MX Red dan Cherry MX Blue dan sebagainya. Jadi banyak lagi sebenarnya. Cuman yang biasa atau dikenal oleh para gamer dan pengguna keyboard mainstream itu adalah Cherry MX Black, Cherry MX Red, dan Cherry MX Blue. Dan OTEMU juga sama karena memang disesuaikan dan dibuat untuk menduplikasi teknologi yang sudah ada. Oke, setelah kita bahas switch dari T-Dagger Destroyer ini, aku mau bahas lagi dari segi finishing. Menurut aku sih keren karena di fiturnya di bagian belakang kardus dituliskan 104 double shot injection keycap. Buat kalian yang belum tahu, fitur double shot inject keycap ini apa? Yaitu teknik yang digunakan adalah melubangi bagian keycap keyboard ini. Bentar, aku mau ambil switchnya dulu. Oke. Nah, cap ini akan dilubangi dengan huruf A dan kemudian akan ditaruh bagian transparan seperti ini. Jadi logikanya bagian LED atau bagian lampu akan tetap terlihat dari atas. Dan setelah itu di finishing dengan cat. Jadi menurut aku akan membuat keyboard kalian awet meskipun kalian penggunaannya kasar banget. Contohnya buat kalian para gamer-gamer yang punya style main kayak Hulk, tangannya besar, warnanya hijau, mainnya kasar. Nah, kesimpulannya adalah keyboard mechanical T-Dagger Destroyer ini worth it untuk kalian beli di toko online maupun toko offline. Langsung aja buat kalian yang udah punya uang saku buat lebaran dan ingin membeli keyboard mechanical ini dengan harga 400 ribuan, aku taruh link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video unboxing ini. Jangan lupa subscribe channel DKID untuk support kita. Lebih semangat lagi membuat konten menarik tentang teknologi. Dan like video ini kalau kalian suka. Dan komen pendapat kalian tentang keyboard mechanical murah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ngumpulin uang saku buat beli keyboard ini.